Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pencerahan ya, masukan ya. Karena sebagian teman-teman kita yang telah melakukan ruqyah ya, telah diruqyah ya, dari suatu keluhan, dari suatu penyakit atau dari suatu masalah, sering sekali menyampaikan bahwa dirinya belum ada perubahan, belum ada kemajuan yang signifikan ya, atau ada perubahan cuman sedikit, kecil sekali ya persentasenya. Jadi terkadang memang teman-teman kita itu ada yang menyandarkan kesembuhannya kepada peruqyah, kepada pengobat ya, kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ruqyah ataupun pengobatan apapun, mau medis mau non medis ya, tetap yang namanya kesembuhan itu hanya Allah yang berkuasa menyembuhkan. Kita hanya berikhtiar, berupaya, berdoa, dan hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, terkait dengan ruqyah ini, jadi sebetulnya ruqyah adalah salah satu bagian dari pengobatan yang Rasulullah ajarkan ya. Nah, dengan ruqyah ini banyak orang yang terbantu dengan mudah. Jadi kesembuhannya sangat cepat ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang kesembuhannya lambat. Ada juga yang merasa belum sembuh, belum ada perubahan. Nah, itu semuanya adalah ujian bagi kita semua supaya kita semakin bersandar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari ruqyah sebetulnya ya, Bapak Ibu sekalian, kalaupun di ruqyah berulang kali ya, bahkan ada yang puluhan kali di ruqyah, tetapi kalau dia sendiri tidak mengubah dirinya ya, tidak ada perubahan dalam pemahamannya, dalam ibadahnya, otomatis perubahan ya dalam ruqyahnya juga sangat kecil. Karena ruqyah itu bukan hanya disandarkan kepada peruqyahnya, tetapi harus ada perubahan pada diri orang yang diruqyahnya. Makanya sering saya sampaikan ya, ruqyah itu intinya pertaubatan ya. Ada orang yang diruqyah tapi disuruh membuang jimatnya nggak mau, sayang, dibuang sayang katanya. Ini berarti dia belum totalitas di dalam tobatnya. Karena orang yang diruqyah itu harus mau tobat, meninggalkan segala keburukan, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, dan membuang media-media yang pernah dia dapatkan, jimat-jimat, isim-isim, dan lain sebagainya ya. Jadi inti dari ruqyah itu adalah pertobatan. Kalau tobatnya tidak sungguh-sungguh, maka setannya tidak akan mau pergi, gangguannya akan selalu ada. Jadi intinya adalah tobat. Kalau kita ada dosa kepada Allah dan semua manusia, yakin tidak ada yang luput dari dosa ya. Sering saya sampaikan, kalau kita ada dosa kepada Allah, istighfar, tobat, taubatan nasuha. Terus kalau kita ada salah ke orang, minta maaf. Ke siapapun, minta maaf. Kalau orang lain ada salah ke kita, kita maafkan, ikhlaskan. Nggak boleh ada hasud, dengki, dendam. Karena itu jadi tempat buat setan di badan kita. Adanya hasud, dengki, dendam, sakit hati yang berkepanjangan, tidak bisa memaafkan orang, itu menjadi tempat buat setan di badan kita. Itu yang pertama, intinya pertaubatan dan saling memaafkan. Yang kedua adalah upaya perbaikan diri.
perbaiki akidahnya, pemahamannya, tauhidnya yang terutama. Ini yang harus diperbaiki. Kemudian perbaiki ibadahnya, sholat tepat waktu, baca Quran rutin, ya. Kalau laki-laki sholatnya berjamaah di masjid, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, hal-hal yang dibenci oleh Allah, makruh, subhat, apalagi yang haram, ya. Ya minimal ibadah yang wajib itu sholat 5 waktu, baca Quran itu rutin, karena baca Quran merupakan zikir yang paling utama yang bisa menjauhkan kita dari gangguan setan. Kemudian perbaiki akhlak, perilaku, baik ucapan ataupun perbuatan, ya. Jangan sampai ada orang yang tersakiti, terdolimi oleh kita semua. Perbaiki dalam hal muamalah, sesuaikan dengan aturan adab-adab Islam, karena ini akan sangat membantu kesembuhan siapapun yang terkena gangguan. Dan makanya yang inti dari ruqyah itu adalah tazkiyatun nafas, ya. Yang ketiga ini tazkiyah, penyucian diri. Kita membuang akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk, ya, menggantinya dengan akhlak yang baik, sifat-sifat, karakter-karakter yang negatif, ya, yang jelek, yang tidak terpuji, itu semuanya kita ubah dengan karakter sifat yang baik, ya. Tazkiyatun nufus, ya, ini ya, tazkiyatun nufus itu penyucian jiwa. Dengan sucinya jiwa bersih, maka setan tidak bakal bisa hinggap, ya, bagaikan lalat, ya. Dia akan hinggap di tempat yang bau, yang kotor. Dia tidak mau hinggap di tempat yang bersih, maka setan pun tidak akan hinggap kalau jiwa kita, hati kita, diri kita suci, ya. Tazkiyah, ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan ikhtiar dan usaha kita. Berusaha sabar ketika dapat musibah, berusaha syukur ketika dapat kenikmatan, tawadu, ya, dermawan, meninggalkan sifat-sifat buruk, bakhil, kikir, sombong, takabur, ya, ingin dapat pujian orang dan sebagainya. Yang jelas intinya kita semua harus menanamkan dalam diri kita sifat-sifat yang baik, akhlak yang baik, dan membuang semua sifat dan akhlak karakter yang buruk. Tentu ini melalui perjuangan yang tidak mudah, pembiasaan yang berkesinambungan. Insya Allah dengan tekad yang kuat kita semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, ya, yang dicintai oleh Allah dan dijauhi oleh setan. Insya Allah. Berdoalah, berikhtiar, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.